Bab 677. Langkah lain. Kenzi Harimurti membutuhkan banyak upaya untuk menyingkirkan kelas kaya dan berkuasa yang ingin memberikan hadiah. Kecuali untuk Pangeran Shigeo, tidak ada hadiah dari orang lain yang akan diterima. Bukannya Kenzi Harimurti rakus akan villa Pangeran Shigeo, tetapi Yumiko telah menjelaskan. Bukannya Kenzi Harimurti rakus akan villa Pangeran Shigeo, tetapi Yumiko telah menjelaskan sebelumnya bahwa jika Pangeran Shigeo ingin memenangkannya, jangan biarkan dia merasa kecewa dan harus membentuk aliansi sementara. Melihat bahwa semua hadiah dari pejabat lain dikembalikan, tetapi hanya miliknya yang diterima, Pangeran Shigeo tidak dapat menahan tawa dengan bangga di dalam hatinya. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Masao Kenzi adalah seorang pemuda yang tahu bagaimana menjadi dekat dan jauh. Itu juga menunjukkan bahwa hanya aku, Pangeran Shigeo, yang memenuhi syarat untuk menjadi sekutu menantu kerajaan muda ini. Dan kalian orang tua, hahaha, kualifikasi kalian masih sedikit. Ono Takuma dan yang lainnya melihat wajah puas Pangeran Shigeo, dan semua orang merasa masam di hati mereka. Faktanya, mereka juga tahu betul bahwa Masao Kenzi adalah kandidat yang direkomendasikan oleh Pangeran Shigeo. Sekarang dia berhasil terpilih sebagai menantu kerajaan, dia hanya menerima hadiah ucapan selamat dari Pangeran Shigeo dan bukan dari keluarga lain. Sikap seperti itu sangat masuk akal. Jadi untuk membangun hubungan yang baik dengan Kenzi Harimurti dan mendapatkan dukungan dari menantu laki-laki ini di masa depan, Ono Takuma dan kelompok pejabatnya mulai sering bersulang di meja anggur, dan mereka memperlakukan Kenzi Harimurti dengan lebih penuh kasih sayang. Berbeda dengan suasana ceria di sini, mansion pangeran lainnya, mansion Pangeran Shinji, sudah tidak bernyawa. Wajah Pangeran Shinji gelap, menghadap makanan di atas meja, dia bahkan tidak menggerakkan sumpitnya, dan dia tidak nafsu makan. Dia membenci pemuda desa Masao Kenzi di dalam hatinya, dia jelas-jelas sampah yang tidak mencolok, mengapa orang itu bisa mengalahkan Hiro Kamaguchi yang terampil dalam satu gerakan. Nyatanya, ini bukan poin utamanya. Yang paling membuatnya benci adalah dia dan Pangeran Shigeo adalah saudara, dan Masao Kenzi juga seharusnya memanggilnya sepupu. Mengapa pria buta itu langsung memilih Pangeran Shigeo alih-alih datang mencari perlindungan pada dirinya? Jika Kenzi mengandalkan dirinya sendiri, mungkin dia juga akan merekomendasikan dia untuk mencalonkan diri. Pangeran Shinji berpikir pahit. Pada saat ini, seorang pembesar duduk di bawah kepalanya berbisik, Pangeran Shinji, situasi saat ini tampaknya tidak baik. Kami akan menggunakan ini untuk membentuk sekutu de facto dengan Yang Mulia Yumiko. Jika kita berkembang dengan cara ini, hak kita untuk berbicara dalam urusan negara akan ditekan di masa depan. Tentu saja, Pangeran Shinji jelas memahami taruhannya di sini, tetapi masalah utamanya adalah dia tampaknya tidak memiliki cara untuk mengubah situasi ini. Aturan untuk memilih menantu laki-laki ditetapkan olehnya, dan hasil pemilihan menantu juga telah dihasilkan dengan cara yang bermartabat. Di ujung meja panjang, Takano Ieyasu, yang wajahnya masih bengkak di separuh wajahnya, juga menghadiri makan siang itu. Dia menoleh sedikit, menatap Pangeran Shinji yang sedang memimpin, dan berkata dengan sinis, "Yang mulia, saya punya satu ide, mengirim beberapa ninja untuk membunuhnya secara diam-diam, sehingga dia tidak akan pernah menjadi suami." Setelah mengatakan ini, semua orang yang menghadiri makan siang di kedua sisi meja panjang memandangnya serempak dengan tatapan yang aneh, seperti melihat orang idiot. Takano Ieyasu mengecilkan lehernya, dan berkata dengan suara rendah, "Apakah saranku tidak bagus?" Pangeran Shinji kesal, menunjuk ke arahnya dan memarahi, "Takano Ieyasu, apakah pikiranmu penuh dengan kotoran? Masao Kenzi telah menang pemilihan, yang berarti dia adalah suami Yumiko. Apakah kamu tidak takut seluruh keluarga akan diseret dan ditembak jika kamu berani mengirim seseorang untuk membunuh suaminya? Membunuh suami ratu, apakah kamu mencoba membunuh kami semua?" Dia melambaikan tangannya dengan marah dan berkata, "Keluar." Takano Ieyasu dimarahi dengan wajah merah, tetapi dia tidak benar-benar keluar, tetapi menundukkan kepalanya, malu dan duduk, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia awalnya bukan anggota kamp Pangeran Shinji, tetapi bergabung di tengah jalan setelah sisi Pangeran Shigeo menolaknya, jadi Pangeran Shinji selalu memperlakukannya dengan sangat kasar, jauh lebih buruk daripada staf lain di bawah tanggung jawab Pangeran Shinji. "Yang mulia, saya pikir ada cara yang dapat mengubah situasi." Pada saat ini, orang di bagian bawah berkata, "Jika Yang Mulia dapat menarik beberapa keluarga kerajaan untuk maju dan melobi Yang Mulia Kaisar, situasinya dapat berubah." Pangeran Shinji mengerutkan kening dan bertanya, "Bagaimana Anda mengatakannya?" Pria itu membungkuk dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga Pangeran Shinji. Setelah mendengarkan sebentar, Pangeran Shinji ragu-ragu dan berkata, "Yang Mulia sudah tua, tidak hanya tua dan linglung, tetapi bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas jika ini." Pria itu menyela, "Justru bagus jika tua dan linglung. Jika dia menunjuk pemuda luar biasa lainnya untuk cucunya. Apa yang bisa pihak lain katakan? Pihak lain itu pasti akan berkumpul bersama dan mengaum, menuduh saya melakukan pelanggaran."
membuat fitnah, menggunakan kaisar tertinggi yang sudah tua untuk memanipulasi pemilihan menantu, dan bahkan menuduh saya menipu kaisar. Pria itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jadi Yang Mulia harus memenangkan hati keluarga kerajaan dan membiarkan mereka maju ke kaisar. Yang Mulia hanya bisa tinggal di belakang layar dan tidak berbicara secara pribadi dengan kaisar tertinggi. Setelah mendengar ini, Pangeran Shinji berpikir lama, tetapi dia tidak mau gagal, jadi dia mengangkat alisnya dan memutuskan, oke. Pada jam 3 sore, setelah istirahat makan siang, Kenzi Harimurti mandi dan berganti pakaian yang lebih bergaya, lalu dia mengikuti Pangeran Shigeo dan memasuki istana bagian dalam dengan mobil. Proses pemilihan menantu telah selesai. Jika tidak ada kecelakaan, saat Kenzi Harimurti memasuki istana kali ini, Menteri Konoha dan yang lainnya akan berada di depan Kaisar Agung, Ratu Yumiko, beberapa pangeran, dan banyak anggota keluarga kerajaan diumumkan sebagai calon keluarga kerajaan, yaitu tunangan Yumiko. Begitu dia menaiki tangga, sebelum Kenzi Harimurti memasuki aula resepsi, Hanako keluar dari aula dengan tergesa-gesa. Ketika melewati Kenzi Harimurti, Hanako terbatuk-batuk dan mengedipkan mata pada Kenzi Harimurti. Hati Kenzi Harimurti tergerak, dan dia berkata kepada Pangeran Shigeo di sampingnya, "Sepupu, aku pergi ke kamar mandi dulu." "Oke, aku akan menunggumu di pintu." Pangeran Shigeo mengangguk. Kenzi Harimurti meninggalkan pintu masuk ruang tamu dan berjalan ke ujung koridor yang lain. Hanako menjulurkan kepalanya keluar ruangan secara diam-diam dan melambai padanya. "Bagaimana situasinya?" Kenzi Harimurti dengan cepat memasuki ruangan dan menutup pintu. Hanako berkata dengan cemas, tidak baik, Nona menyuruhku untuk segera datang dan memberitahumu bahwa ada masalah pada calon menantu." Kenzi Harimurti mengerutkan kening dan bertanya, "Masalah apa?" Bab 678. Tuan Harimurti, Putri Heizo datang mengunjungi Yang Mulia Kaisar tertinggi pada siang hari, dan tidak tahu apa yang dia katakan pada Kaisar. Baru saja, Yang Mulia Kaisar tertinggi tiba-tiba berkata kepada nona muda bahwa dia ingin memilih calon untuk suami lagi, secara pribadi pilih pria yang luar biasa dengan latar belakang dan reputasi keluarga yang baik, sebagai calon menantu lain, untuk bergabung dengan Anda dalam evaluasi di antara keluarga kerajaan. Hanako berkata dengan cemas. Yang disebut Putri Heizo adalah istri Paman Miko yang kecanduan alkohol. Berbeda dengan Paman Pangeran Shigeo dan Pangeran Shinji, Yumiko memiliki total 2 paman. Salah satunya adalah mantan pangeran yang digulingkan karena pengkhianatan, dan paman termuda adalah pangeran pemabuk yang terkenal. Putri Heizo adalah istri pangeran alkoholik dan juga menantu bungsu dari kaisar tertinggi. Berbeda dengan suaminya yang tidak peduli dengan segala hal dan hanya peduli pada minum dan bersenang-senang, Putri Heizo biasanya paling suka ikut campur dalam urusan keluarga bahkan urusan negara. Kali ini keluarga kerajaan memilih suami untuk Yumiko. Sebagai tante Yumiko yang sudah lama ingin beraksi, dia pun menunjukkan kehadirannya di acara besar tersebut. Pangeran Shinji diam-diam mengirim seseorang untuk berkolusi dengan Pangeran Heizo, dan memberinya hadiah yang murah hati, dan Putri Heizo segera merasa berharga, jadi pada siang hari, dia memanfaatkan statusnya sebagai menantu perempuan untuk menjaga kaisar tertinggi, sambil menuangkan cerita ke telinga ayah mertua. Kaisar tertinggi Nizi sudah sangat tua, apalagi setelah mengalami serangkaian rangsangan seperti pemberontakan putra kedua dan kecelakaan putra tertua, yang diangkat menjadi kaisar tetapi terluka parah dan lumpuh akibat gempa, kondisi fisiknya pun semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Orang tua yang sudah lanjut usia dan secara mental hampir tidak bisa berjalan dengan mantap, tentu saja, dengan mudah dibujuk dan dimanfaatkan oleh Putri Heizo. Jadi Yumiko ingin merekrut Kenzi Harimurti sebagai menantunya, dia harus menambahkan calon lain. Hanako berkata dengan sangat prihatin, "Nona meminta saya untuk datang dan bertanya kepada Anda, apa yang harus dilakukan?" Yang Mulia Kaisar Agung ingin secara pribadi menunjuk seorang calon suami, dan Nona ingin menolak, tetapi dia tidak tahu bagaimana menolaknya, terutama Putri Heizo yang menjengkelkan yang selalu berada di sisi Kaisar tertinggi, dan Nona akan kalah kontrol. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti berpikir cepat dalam benaknya. Diperkirakan Putri Heizo tiba-tiba turun tangan untuk mengganggu pemilihan menantu. Seharusnya itu adalah ulah Pangeran Shinji. Jika terus berlanjut, dia akan jadi menantu, sehingga Pangeran Shinji takut sepotong kue ini dicuri oleh menantu keluarga kerajaan. Dia berkata singkat, "Katakan pada Yumiko, dia harus menahan nafas dan harus tenang. Kaisar tertinggi adalah kakeknya, dan dia tidak boleh memaksakan diri untuk menolak. Dia harus membuat kakeknya bahagia." Hanako menatap dengan mata terbelalak dan berkata, "Tapi, Kaisar tertinggi ingin secara pribadi memilih calon suami dan melakukan evaluasi silang dengan Anda. Jika Anda gagal dalam perbandingan, bukankah itu akan menjadi akhir?" Jadi Yumiko harus menahan napas, berusaha untuk menunjuk salah satu kandidat, dan dapatkan sesuatu. Kata Kenzi Harimurti sambil membungkuk dan berbisik di telinga Hanako untuk sementara waktu. Setelah mendengar ini,
Hanako mengangguk berat, lalu memeluk leher Kenzi Harimurti, mencium wajahnya, dan kemudian membuka pintu lalu lari dengan cepat. Kenzi Harimurti meninggalkan ruangan, melihat ke belakang Hanako yang melarikan diri, dan menghela nafas dalam hatinya, Yang Mulia Pangeran Shinji, aku memanggilmu rubah iblis. Kenzi Harimurti kembali ke pintu ruang tamu, Pangeran Shigeo tidak tahu apa yang akan terjadi, dia masih bersemangat dan memimpin Kenzi Harimurti ke aula dengan kepala terangkat tinggi. Di aula resepsi, dua baris panjang kursi sofa di kedua sisi hampir penuh dengan orang. Menteri Konoha, Pangeran Shinji, dan anggota keluarga kerajaan lainnya hampir semuanya hadir, dan semua orang saling berbisik. Melihat Kenzi Harimurti, pemenang pemilihan menantu kali ini, masuk, kerabat kerajaan terdiam, dan mereka semua menatapnya dengan mata aneh, seolah-olah mereka sedang menganalisa barang. Pangeran Shinji melihatnya, dan berkata dengan munafik, Masao Kenzi, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Anda telah memenangkan pemilihan menantu. Anda telah mendapatkan kehormatan besar untuk diri sendiri dan Pangeran Shigeo. Kenzi acuh tak acuh, terima kasih, Yang Mulia, atas pujian Anda. Pangeran Shigeo sangat langsung, dan mendengus, Shinji Kagawa, Anda tidak harus sopan. Pangeran ini dan Masao Kenzi tidak terbiasa dengan kemunafikan Anda. Dia mengabaikannya, menarik Kenzi Harimurti ke kursi sofa, dan berkata sambil tersenyum, ayo, minum teh. Dia mengambil sepotong kue dan menyerahkannya kepada Kenzi Harimurti dengan penuh kasih, berkata, teh di istana bagian dalam jauh lebih enak. Tidak lama kemudian, Kaisar tua, gemetar dengan tongkat, datang ke aula resepsi ditemani oleh Yumiko dan seorang wanita muda cantik berusia 30-an. Semua anggota keluarga kerajaan, pejabat dan menteri yang hadir semua berdiri dan menyapa Kaisar tertinggi Nizi, sementara Kenzi Harimurti berdiri di antara kerumunan dan melirik wanita muda yang cantik itu beberapa kali. Dengan wajah cantik dan ekspresi angkuh, matanya menunjukkan pesona yang samar, dan Kenzi Harimurti tahu betul bahwa ini adalah istri paman pemabuk Yumiko, Putri Heizo. Setelah semua orang menyapa mereka, mereka semua kembali ke tempat duduk mereka. Pria tua itu terbatuk dan terengah-engah, memegang kruknya, dan berkata, yang mana, siapa pemuda yang memenangkan pemilihan? Kenzi Harimurti bangkit dan menyapa. Pria tua itu memberi isyarat dan meminta Kenzi Harimurti untuk mendekat. Setelah memandangnya sebentar, dia menoleh dan bertanya pada Yumiko, Yumiko, apa pendapatmu tentang dia? Bibi Heizo, sang putri menjelas sambil tersenyum, Yang Mulia, meskipun pemuda ini terlihat tampan, saya mendengar orang mengatakan bahwa keluarga pemuda ini miskin dan tidak memiliki etiket dan pendidikan yang seharusnya dimiliki oleh kelas bangsawan. Yumiko adalah pangeran dan putri dalam, dan sekarang dia adalah wali ratu yang memerintah menggantikan ayahnya. Jika Anda ingin merekrut anak laki-laki yang turun-temurun yang tidak berada dalam keluarga yang tepat sebagai menantu laki-laki, Heizo berpikir bahwa itu perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Pangeran Shigeo melihat pemandangan ini di matanya, dan diam-diam terkejut. Dia berpikir bahwa pemilihan Masao Kenzi sebagai menantu adalah suatu kepastian, tetapi sekarang tampaknya ada perubahan. Dia bangkit dari kursi sofa dan dengan hati-hati mengingatkan, Paman, Shigeo Kagawa memiliki sesuatu untuk dikatakan. Keluarga kerajaan selalu menghargai kelahiran, garis keturunan, karakter, dan bakat saat memilih suami, terutama karakter dan bakat. Mantan bangsawan keluarga dalam pemilihan suami, meskipun jarang ada anak dari keluarga miskin yang dipilih menjadi suami, namun masih ada contoh seperti ini. Dan kedua, itu akan merusak martabat keluarga kerajaan. Orang-orang di dunia akan menertawakan keluarga kaisar kita karena melanggar janji, dan untuk masalah besar seperti memilih suami, kita akan bolak-balik berkata dua kali lagi. Pangeran Heizo menunjukkan senyum menawan, dan berkata dengan serius, Pangeran Shigeo, saya hanya menyarankan agar Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati, dan tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh menjadikannya menantu. Mengapa Pangeran Shigeo begitu gugup? Pangeran Shigeo seolah memelototinya dengan getir. Putri Heizo pura-pura tidak melihat, terus tersenyum dan berkata, Yang Mulia, apakah menurut Anda saya benar? Selama saya menyebutkan soal suami, Pangeran Shigeo pasti akan melompat keluar tidak puas dan membela kandidat yang dia rekomendasikan. Pangeran Shigeo tersipu, Saudari Heizo, harap berhati-hati dengan kata-katamu. Pria tua itu melambaikan tangannya perlahan, memberi isyarat agar mereka tidak bertengkar, lalu berkata dengan samar, kalian semua ada di sini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Yumiko adalah cucu perempuanku tercinta, dan menantu laki-lakinya harus dipilih dengan baik. Saya ingin memilih satu lagi dari 8 kandidat dan menerima penilaian semua orang dengan Masao Kenzi ini. Apakah menurut kalian ini bagus?